Saya tuh nggak percaya, Bah. Ternyata Fanya ketakutan dengan mimpinya itu belum seberapa. Kenapa Tante Tiara kelihatannya tegang dan serius banget dengerinnya? Saya nggak tahu apa-apa beneran, Pak. Diam lo! Lo sama aja sama si Parah ya? Lo umpetin di mana tuh si Parah? Lepasin Chelsea. Babe, Babe, kita udah nggak percaya lagi dengan teror semua ini. Sejak si Parah nggak ada, tiap hari ada aja warga yang meninggal. Ini kagak ada hubungannya antara Farah pergi sama warga yang mati. Lagian Farah juga nggak seperti yang lu pada pikirin. Be, kami akan percaya kalau Farah ada di sini ya. Maaf Pak, tapi Tante Farah itu lagi dalam pelatihan MLM. Diam lo! Lo kenapa sih belain si Parah mulu? Ini lu pade, jangan sembarangan nuduh kalau kagak ada buktinya. Ntar nih, kalau Farah udah kelar latihannya, kita bicara baik-baik. Tapi kan kita kagak tahu kapan tuh si Farah kelar pelatihannya. Gue ingetin ke lu ya, jangan rasa putus asa lu sama ketakutan bikin lu pada gelap mata. Apalagi lu nyakitin orang kagak berdosa. Terserah Babe, yang penting kita udah pada jerah dengan semua teror ini. Pokoknya kita nggak mau tahu ya. Kalau si Parah sampai nggak muncul, kita bakal nekat. Iya nggak? Iya. Udah bubar, yuk. Be, Chelsea takut. Nggak apa-apa. Ke rumah Babe. Lebih baik saya bawa baju kayak gini biar nggak bolak-balik dan saya bisa jagain Babe sampai sembuh. Fatih, Fanya, kamu dari mana? Muka kamu kok kayak kurang tidur kayak gitu? iya Fatih, gue nggak bisa tidur. Gue takut mimpi kayak kemarin. Maksud kamu? Gue mimpi tapi kayak mau mati. Ini Fanya, tapi itu kan cuma mimpi. Kalau itu mimpi, terus kenapa leher gue sakit sama kayak di mimpi? Aneh kan? Ya masa iya sih? Mimpi itu beneran? Namanya mimpi, ya mimpi aja. Enggak Fatih, gue yakin banget nih ya, Putri Bunga itu adalah Tante Tiara. Dia pelakunya. Tapi kan Tante Tiara itu temannya Mama. Ya nggak mungkin lah. Kalau emang Tante Tiara pelakunya seperti yang kamu bilang, kamu juga harus punya bukti yang kuat. Nggak boleh asal nuduh kayak gitu. Fatih, kok lo nggak percaya banget sih sama gue? Pokoknya udah deh. Sekarang mendingan kita jagain Babe Agi yang lagi sakit. Ayo. Gue nggak mau ikut. Fatih! Aduh, kenapa sih nggak ada yang mau percaya sama gue? Padahal ini beneran. Aduh, aneh banget sih. Kenapa sakitnya kayak di mimpi? aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk meramu gado-gado dan mempengaruhi warga karena Pak Tua tidak berkedip mengawasi aku. Ayo dong, Pak, cepetan, Pak. Dari tadi, Pak. Udah 2 jam, Pak. Lama banget sih, Pak, ya. Dia kelihatan kebingungan. Biar tahu rasa. Pak. Silahkan. Abah Oni? Wow. Gimana Fanya? Tadi dicari-cari Bima. Tadi sih ada Bah deket-deket sini. Saya ketemu di jalan. Tapi aneh Bah. Masa mimpi bisa nyampe ke dunia nyata? Saya tuh nggak percaya Bah. Ternyata Fanya ketakutan dengan mimpinya itu belum seberapa. Kenapa Tante Tiara kelihatannya tegang dan serius banget dengerinnya? Aneh. Fatih, ayo kita pergi jauh-jauh dari sini. Iya Bah. Apa Pak Tua itu sudah curiga tentang jurusnya? Pak, bikinin lagi dong, Pak. Pedasnya, Pak. Bikinin lagi. Pok, gado-gado satu yang pedas ya. Ini anak bikin aku nggak bisa bergerak aja. Ada pembeli lagi. Nggak bisa deh aku dengerin obrolannya Fatih sama Pak Tua itu. Bikin lagi ya, Pak. Dibungkus buat orang-orang rumah. Nyebelin banget sih nih anak. Pak, bikin yang enak ya, Pak. Terusin.
Abang kenapa udah nggak mau nginep di sini lagi? Aku sekarang ngerasa kayak bukan istri abang. Sedih, Bang. Ani, abang minta maaf. Abang gak bermaksud gak ada sama Ani. Cuman sekarang abang tuh kudu perhatian sama bayinya Rika. Alasan? Kan bisa. Sehari di sini, sehari di rumah Rika. Abang tuh sekarang udah gak adil. Aku sakit hati, Bang. Abang minta maaf sekali lagi ya. Bayinya tuh suka nendang-nendang. Jadi suka bikin Rika nangis. Tuh. Begitu. Iya, belum lagi Rika nambah porsi makannya jadi 6. Terus si Rika juga perhatian banget sama abang. Si Rika tuh setiap kali abang mau keluar rumah harus perhatiin dandannya kayak apa. Kadang-kadang Rika mintanya aneh-aneh ngidamnya. Nggak tahu aja sih. Nah, terus si Rika pengen makanan yang gini gitu. Pokoknya detail banget si Rika. Abang sampai pusing. Rika aja terus yang abang sebut. Bang, di depan abang itu sekarang Ani, istri kedua abang. Kenapa sih abang udah gak adil begitu, Bang? Hah? Udahlah, Bang. Abang gak usah kesini-sini lagi. Udah. Ani. Ani, kok abang di luar sih? Tega banget. Kalau kayak gini, gua harus ngerayu. Ani, kenapa Ani begitu tega dengan abang? Abang masih sayang dengan Ani. Abang sangat merindukan Ani. Abang ingin selalu di samping Ani. Abang ini hanya menemani bayi Rika saja. Bang, aku udah gak mau denger lagi soal Rika dan bayinya. Aku mau kita ngomong tentang kita, Bang. Aku sama abang. Bukan Rika sama bayinya terus. Ani. Ani, mari kita bicarakan. Buka pintunya. Kita bicara hati ke hati. Bang, aku udah cukup sakit hati sama abang. Ani, abang masih sayang dengan Ani. Abang merindukan bicara bersama Ani. Berduaan dengan Ani. Bang! Abang katanya mau ngomong dari hati ke hati. Tapi abangnya malah pergi. Iya, kita ngomong hati ke hati. Abang masih sini, cuma lu buka pintunya kenapsuan. Bang, pokoknya gimana caranya aku udah mau tahu abang harus adil. Ya udah, gimana caranya? Abang nginep di sini Gampang. 1 minggu. Buset, seminggu. Iya. Bang, kemarin itu Rika udah ambil jatah aku 1 minggu. Jadi sekarang abang harus nginep di rumah aku 1 minggu. Kalau Rika butuh abang, Rika kan bisa kapan aja ke sini. Pokoknya abang harus di sini 1 minggu. Aku nggak mau tahu. Ini gimana? Masa seminggu? Bisa-bisa gue digetok babe. Ya udah. Abang nggak usah kesini-sini lagi. Udah. Jangan lebay. Ani.